Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azrul Fawaz Haris dari kelas 11C3 dan juga perwakilan kelompok 3 akan menceritakan sedikit tentang sikap israf, tabzir, dan juga bakhil. Kelompok saya terdiri dari saya sendiri Azrul Fawaz Haris, Fakhri Emir Syah, dan juga Fakhri Aziz Satrio. Tabzir, setiap muslim dilarang bersikap boros karena boros merupakan tabiat setan. Sikap boros akan menimbulkan kerugian dan kesengsaraan di kemudian hari. Pengertian sikap tabzir boros dalam bahasa Arab disebut dengan kata bozara, yubazira, mubaziran, dan tabzirun. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, boros diartikan berlebih-lebihan atau menghambur-hamburkan dalam pemakaian uang ataupun barang secara istilah. Untuk bentuknya pertama adalah tabzir dalam makanan. Tabzir dalam makanan berarti perilaku seseorang yang suka membuang-buang makanan. Contohnya, membuang makanan yang masih layak dikonsumsi dan juga memasak atau membeli makanan lebih dari kebutuhan yang mengakibatkan pemborosan. Dan kedua, tabzir dalam harta. Tabzir dalam harta berarti tidak menggunakan harta dengan sebaik mungkin. Contohnya adalah membeli barang-barang yang tidak diperlukan atau tidak akan digunakan, dan juga pemborosan uang pada hal-hal yang tidak memberikan manfaat atau tidak mendukung kesejahteraan. Dan ketiga, tabzir dalam waktu. Tabzir dalam waktu adalah membuang-buang waktu yang berharga dengan aktivitas yang sia-sia. Contohnya, menghabiskan waktu dengan tindakan yang tidak produktif atau tidak bermanfaat, dan juga menunda-nunda pekerjaan atau kewajiban hingga berakibat pada pemborosan waktu. Dan terakhir, dampak. Pamer kekayaan dan berjiwa sombong akan menyebabkan kehancuran pada diri sendiri karena tidak mempunyai kontrol pribadi dan sosial. Jika kontrol tersebut tidak ada, maka akan berakibat menimbulkan sikap pemborosan yang dilarang dalam Islam. Sikap orang yang mendambakan kemewahan dunia semata sebagai tabiat buruk yang harus ditinggalkan, karena Allah memberikan pelajaran bahwa Korun dengan harta kekayaannya yang telah dibenamkan ke dalam bumi, ternyata harta yang tidak diridhoi Allah tidak memperoleh manfaat apa-apa. Cara menghindarinya: pertama, makan dan minum secukupnya. Kedua, berpakaian dan berhias sesuai dengan kebutuhan dan aturan syaraf. Dan ketiga, membelanjakan harta sesuai porsi kebutuhan dan menyisihkan sebagian harta untuk berinfak, sedekah, dan zakat. Dan terakhir, saya akan menjelaskan dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabila wa la tubazir tabzira innal mubazirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Tiga. Oke, selanjutnya saya akan membahas israf. Nah, israf atau dalam bahasa Arab disebut usira-usaran, yang berarti bersukaria sampai melewati batas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, melampaui batas atau berlebihan diartikan melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan aturan nilai tertentu yang berlaku. Secara istilah, melampaui batas berlebihan dapat dimaknai sebagai suatu tindakan yang dilakukan seseorang di luar kewajaran ataupun kepatutan karena kebiasaan yang dilakukan untuk memuaskan kesenangan diri secara berlebihan. Sikap israf seperti keinginan berlebihan terhadap harta dan pamer kekayaan dapat merugikan individu dan masyarakat. Dalam Islam, melampaui batas dalam mencari kemewahan dunia dilarang. Penting untuk menjaga keseimbangan antara keinginan dunia dan kewajiban agama, serta menghindari keberlebihan dalam ibadah sunnah yang bisa mengabaikan kewajiban fardu. Nah, terus ada bentuk-bentuk sikap israf, itu ada 3. Yang pertama, israf yang berhubungan dengan makanan dan minuman. Yang kedua, israf dalam berpakaian atau berhias. Yang ketiga, israf yang berhubungan dengan penggunaan harta. Nah, terus ada cara menghindarinya, yaitu dengan cara melibatkan tindakan konkret seperti istiqomah dalam ibadah. Nah, konsisten dalam menjalankan amalan meskipun sedikit, karena istiqomah merupakan amalan yang disukai Allah. Nah, yang kedua ada kebersahajaan atau ifah, mengendalikan nafsu dan menolak ajakan syahwat, menjauhi perilaku berlebihan, serta mempertahankan kesederhanaan untuk menghindari godaan yang merugikan. Yang ketiga ada sikap
musawah atau menanamkan sikap sepadan untuk menciptakan kesejajaran dan kebersamaan dalam masyarakat, menghargai sesama sebagai makhluk Tuhan sehingga dapat mencegah perilaku israf. Nah, kemudian ada dalil pada surat Ar-Ra'd ayat 31 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Dan yang materi yang terakhir adalah bahil. Bahil atau kikir atau pelit sebagai sifat tercela yang ditimbulkan dari rasa egoisme yang keterlaluan. Penyakit bahil akan menyebabkan malapetaka yang besar terhadap suatu masyarakat. Penyakit ini bisa menanamkan rasa dengki dan iri hati dalam jiwa-jiwa orang fakir miskin terhadap orang-orang kaya yang bahil. Orang bahil biasanya tidak mau memberikan sebagian harta tersebut, berarti telah melakukan penimbunan terhadap barang titipan dan mencegah fungsi yang sebenarnya, yaitu agar beredar di tangan masyarakat. Tentu saja hal ini akan mempunyai dampak negatif terhadap pemilik harta itu sendiri, yaitu ada pada dalam surah ayat Al-Imran ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabannal ladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bahilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dan dari karunia-Nya mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.